Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Masih di mata pelajaran TIK, Teknologi Informasi Komunikasi bersama Bapak, Pak Afton Amruhuda. Oke, jadi kemarin kita sudah belajar tentang membuka Microsoft Word. Sekarang kita akan belajar mengenai bagian-bagian aplikasi Microsoft Word. Nah, untuk bagian-bagian aplikasi ini kan banyak tuh. Jadi nanti akan Bapak jadikan 3 video. Untuk video yang pertama ini akan jadi pembelajaran kita hari ini. Kita akan belajar tentang yang pertama, tentang title bar. Title bar itu adalah judul dokumen. Contohnya, di dokumen ini itu berjudul bagian-bagian aplikasi Microsoft Word. Nah, judul dokumen tuh terletak di bagian paling atas. Nah, di sini, bagian-bagian aplikasi Microsoft Word. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kita akan belajar mengenai Quick Access Toolbar. Apa itu Quick Access Toolbar? Jadi, Quick Access Toolbar itu adalah toolbar yang berisi icon-icon yang berguna untuk mempercepat dalam melakukan perintah. Nah, ini gambarnya seperti ini. Letaknya ada di pojok kiri atas, di sini. Yang pertama ada control size, ini. Kalau kita klik, nah di sini ada restore, minimize, sama close. Nah, terus di sini ini icon save. Save. Nah, icon save itu untuk apa? Untuk perintah menyimpan dokumen. Jadi kalau kita ingin menyimpan dokumen ini, kita klik saja ini, save. Lalu ada juga seperti ini, yang di sebelah kanannya save. Itu adalah icon untuk undo, yaitu mengulangi kembali langkah yang kita lakukan. Misal nih, Bapak kasih contoh ya. Bapak klik aku sakit gitu. Nah, Bapak pengen mengulangi kembali perintah, tinggal diklik undo. Nah, kembali. Lalu yang terakhir redo, membatalkan perintah undo. Nah, tadi Bapak kan sudah undo, sekarang Bapak klik redo, maka tulisannya akan kembali. Nah, seperti itu. Itu untuk Quick Access Toolbar. Lalu yang ketiga, kita akan belajar tentang tab. Tab itu apa sih, Pak? Tab adalah deretan menu yang berisikan banyak perintah yang sudah dikategorikan. Nah, tab menu di sini gambarnya seperti ini. Letaknya ada di bawahnya ini. Ada di bawahnya Quick Access Toolbar. Jadi ini Quick Access Toolbar di sini, di bawahnya ini adalah tab. Ada File, Home, Insert, Pack Layout, Reference, Mailing, Review, View. Apa aja, Pak? Kita belajar ya. Pertama ada di sini File. File itu berisi perintah-perintah umum yang ada di aplikasi. Kalau kita klik filenya, nah ini ada perintah-perintah umum. Ada Save, Save As, Open, Close, ada New, Print, Save and Send, Help, Exit. Apa itu, Pak? Nanti kita bahas. Nah, di sini icon-icon ini atau perintah-perintah ini tuh ada di setiap aplikasi. Apalagi aplikasi pengolah kata. Aplikasi Microsoft, walaupun itu Excel atau itu PPT, ada perintah-perintahnya seperti ini. Lalu yang kedua ada tab Home. Berisi perintah-perintah standar dalam pengolah kata. Nah, di sini ada tab Home. Ini isinya. Ada isinya, ada font, paragraf, dan style. Apa itu, Pak, isinya? Nah, nanti akan Bapak jelaskan di pertemuan berikutnya ya. Di sini kita akan hanya belajar mengenai tab-nya saja. Ada juga insert. Insert itu berisi perintah-perintah untuk menyisipkan gambar, tabel, simbol, grafik. Nah, di sini kalau kita mau tabel, di sini menyisipkan, klik tabelnya berapa, deret berapa gitu. Lalu di sini untuk menyisipkan gambar di sini. Lalu ada pack layout berisi perintah-perintah untuk mengatur tata letak. Ini pack layout di sini. Tata letak mau ukuran kertasnya apa? Mau seperti ini horizontal atau vertikal. Nah, itu layout. Lalu ada reference berisi perintah-perintah untuk memberi footnote atau daftar isi pada dokumen reference. Nah, kalau kita lihat reference di sini ada juga ini footnote. Footnote itu apa, Pak? Pertemuan berikutnya akan kita belajar ya footnote.
Oke, terus ada insert caption. Lalu ada di sini juga daftar isi. Kalau kita mau membuat daftar isi, klik ini. Oke, lanjut ada mailings. Berisi perintah-perintah untuk membuat surat undangan yang bisa dikirimkan. Ini mailings di sini. Create envelope. Envelope itu amplop. Nah, terus ada juga habis mailings ada review. Berisi perintah-perintah untuk memberikan komentar atau terjemahan pada dokumen. Nah, di review kita lihat. Nah, ini review, isinya menunya ini. Di sini ada translate itu mengartikan ya, terus ada new comment, jadi kita dalam halaman ini kita bisa komen. Lalu view itu berisi perintah-perintah untuk mengubah tampilan layar pada dokumen. Nih view, kita mau zoomnya kita kasih, misalnya kita klik zoom, kita kasih perbesar berapa? Katakanlah 110. Nah, jadinya lebih besar 110%. Nah gitu. Jadi ini untuk memperbesar. Bisa juga lewat ini. Kalau kita ingin memperbesar dokumen, misalnya Pak ini tulisannya terlalu kecil Pak, bisa nggak Pak diperbesar? Bisa. Klik ini aja, tanda positif nih. Kita klik, agak besar kan? Kita klik lagi, agak besar lagi. Kalau kita klik terus, makin membesar. Pak kebesaran Pak, tinggal kita kecilkan ini. Klik. Nah, kembali ke normal kembali. Oke. Selanjutnya tab sudah kita ini. Tab file. Tab file kita tadi lihat tab itu banyak ya. Nah, kita akan belajar satu dulu, tab file. Jadi tab file itu isinya ini. Kalau kalian lihat di sini ada ini kan. Ini sudah Bapak caption, sudah Bapak copy paste gambarnya ini. Sama ya? Ini sama yang ini, sama kan? Nah, terus pertama Bapak jelaskan. Kita berbesar dulu biar kalian lihat jelas. Nah, oke. Sekarang kalian lihat di sini ada save. Save itu gunanya untuk apa sih, Pak? Save itu gunanya untuk menyimpan file. Jadi kalau kita ingin menyimpan file, kita sudah kerja nih, kita mau simpan file, kita tinggal klik save. Bisa juga di pojokan ini. Lalu save as. Save as itu gunanya untuk apa Pak? Untuk menyimpan file dengan nama atau format yang lain. Misalnya nih judulnya bagian-bagian aplikasi Microsoft Word. Bapak ingin simpan dengan nama yang lain. Bapak tinggal klik save as. Lalu open itu untuk membuka file lama yang sudah pernah dibuat sebelumnya. Misalnya nih, Bapak sudah punya file yang Bapak kerja minggu lalu misalnya. Lalu Bapak ingin membuka. Nah, Bapak bisa membuka lewat ini, open ini. Lalu close itu untuk menutup dokumen yang sedang dibuka. Kalau Bapak ingin menutup dokumen ini, bagian-bagian aplikasi, tinggal klik tadi. Close. Berarti kita sudah menutup. Atau bisa juga ini. Kalau ini exit ya. Beda antara exit sama close. Terus new. New itu untuk apa? Untuk membuat dokumen baru. Bapak pengen buat kerja di halaman yang baru. Bukan di bagian ini lagi. Berarti tinggal Bapak pilih tadi yang new. Yang ini, yang new. Lalu ada juga print. Untuk mencetak dokumen baru. Bapak sudah kerja nih, terus Bapak ingin mengeprintnya, tinggal diklik print, atau bisa juga Ctrl P. Nah, seperti ini, tinggal di print, klik print, itu nanti dari printer ditancapkan di laptop, baru nanti di sini ready, baru di klik print. Itu kalau kalian mau mengeprint. Lalu ada save and send. Ini save and send gunanya untuk apa Pak? Save and send gunanya untuk menyimpan dokumen, save. Ya kan, tadi save-nya kan menyimpan dokumen, dan send. Send itu untuk mengirimkan melalui email. Bukan hanya email, tapi banyak juga ya. Nah, ini bisa mengaruhi email. Bisa kita menyimpan di sebuah website. Terus bisa kita simpan di SharePoint. Lalu bisa juga kita publish di blog.
Atau kita bisa menyimpannya dalam bentuk lain, bisa dalam bentuk video, bisa dalam bentuk banyak lah, ada dalam bentuk PDF juga gitu. Nah, yang terakhir ada exit untuk menutup Microsoft Word. Pak, bedanya exit sama close itu apa, Pak? Beda, kalau yang close itu menutup dokumen. Di sini dokumen ya. Misalnya nih Bapak buka banyak dokumen. Nah, Bapak pengen menutup satu dokumen, maka Bapak kliknya yang close tadi. Kalau Bapak ingin menutup semua dokumen, semua Microsoft Word, maka Bapak klik exit. Exitnya di sini, bisa kita klik langsung di sini, ini, atau bisa kita klik langsung di pojok kanan atas, ini. Oke. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan belajar mengenai perintah tab-tab yang lain. Tadi kita sudah tab file, nanti kita pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang home, tab insert, pack layout, reference, mailing, review, dan view. Di dalamnya tuh ada apa aja, di pertemuan berikutnya akan kita bahas. Oke, terima kasih untuk kalian yang sudah memperhatikan dan membuka video ini. Tetap jaga kesehatan karena sekarang kan pandemi COVID lagi meningkat-ningkatnya ya. Jadi tetap patuhi protokol yang ada. Kalau habis keluar dari rumah, cuci tangan. Terima kasih. Jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.